Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha besar, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Allah yang kami tinggikan adalah Allah yang ajaib, Allah yang bersama-sama dengan kami, yang senantiasa memelihara kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami percaya bahwa puji-pujian kami naik di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau membebaskan hati kami, membebaskan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di hati kami, di pikiran kami, dan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Kenapa Raja Saul yang awalnya diurapi oleh Tuhan, awalnya dikenan oleh Tuhan, awalnya diberikan kesempatan oleh Tuhan memegang tampuk pemerintahan, tetapi kemudian dia juga ditolak oleh Tuhan. Kisah ini bermula dari latar belakang, yaitu bangsa Israel menginginkan seorang raja. Di sini yang terpilih sebagai raja yang pertama bangsa Israel, yaitu Saul, dikatakan berasal dari suku Benyamin, suku yang paling terkecil. Makanya pada saat Samuel mau mengurapi Saul, Saul bilang, "Karena siapa sih saya gitu kan, saya dari suku terkecil, maksudnya nggak terpandang gitu kan dibandingkan dengan yang lain, kenapa harus saya gitu." Kemudian Saul juga walaupun dari suku yang terkecil, tetapi dia dipilih Tuhan menjadi raja pertama Israel, dan kemudian ketika Tuhan berkenan untuk memilih dia menjadi raja Israel, dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Di dalam dia memegang kendali pemerintahan, di dalam dia menjabat sebagai seorang raja, dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi dia kemudian diurapi oleh Tuhan, dan di sini dikatakan di pasal 7 bahwa dia disertai oleh Tuhan. Di dalam dia menjadi raja, dia disertai oleh Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa Saul yang awalnya diurapi oleh Tuhan, Saul yang awalnya disertai oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap penyerangannya terhadap bangsa-bangsa Filistin, musuh bangsa Israel, kenapa pada akhirnya dikatakan Allah kemudian menyesal dan menolak Saul? Kenapa bisa terjadi Saul yang sangat disayangkan, Saul yang dipilih oleh Tuhan, perkenankan oleh Tuhan untuk menjadi raja, dan kemudian juga dia tidak ditinggalkan sampai di situ. Ketika Tuhan memilih, dia juga mengurapi. Ketika Tuhan mengurapi, dia juga menyertai, sehingga kemanapun dia berperang, Tuhan membuat berhasil. Tetapi pada akhirnya Tuhan sangat menyesal dan menolak Saul menjadi raja. Kita akan melihat kunci utama kenapa hal itu terjadi. Titik awal kesalahan Saul adalah tidak lagi memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Titik awal kesalahan Saul, kenapa kemudian Tuhan berbalik menyesal dan menolak dia, adalah dia tidak lagi memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 30,
Dikatakan di sana. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Teman-teman, adalah kisah tentang Saul yang pada saat itu berperang melawan bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin saat itu mereka mengerahkan pasukannya sangat banyak. Dan itu membuat bangsa Israel dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan seperti itu, rakyat Israel satu persatu mulai mundur, satu persatu mulai bersembunyi, satu persatu mulai meninggalkan Saul. Dan Saul dalam keadaan yang sangat-sangat ketakutan. Nah, dalam situasi itu, Saul masih menunggu Samuel selama 7 hari. Dikatakan. Tetapi pada akhirnya ketika dia mulai terdesak, dia takut kepada musuh, dia takut kepada bangsa Filistin dan dia juga tidak melihat tanda-tanda Samuel datang. Apa yang dia lakukan? Dia membakar korban persembahan yang seharusnya bukan dia yang melakukan, tetapi Samuel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Apakah Allah Samuel bukan Allah Saul? Kenapa dia kok ngomong aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu? Apakah Tuhan Allah Samuel berbeda dengan Saul? Padahal sebelumnya Tuhannya adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul agar menjadi raja. Tapi perhatikan di sini bahwa ketika Saul ngomong seperti itu, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan menyembah Tuhan Allahmu. Ada indikasi bahwa di sini terlihat bahwa dia tidak lagi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika hubungannya jauh dari Tuhan, maka disitulah letak kesalahannya. Satu persatu masalah muncul. Karena apa? Karena hubungannya dengan Tuhan buruk. Apa akibat negatif buruknya hubungan dengan Tuhan? Kita akan belajar dari Saul. Akibat negatif buruknya hubungan Saul dengan Tuhan. Yang pertama kita lihat, Saul membuat keputusan yang bodoh. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 12. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin dan bangsa Filistin ini mengerahkan pasukannya sangat banyak dan bangsa Israel sudah mulai meninggalkan Saul, yang lain sudah mulai bersembunyi dan lain sebagainya. Tetapi Saul masih menunggu Samuel selama 7 hari tapi enggak muncul-muncul. Karena ketakutannya terhadap musuh, ketakutannya terhadap bangsa Filistin, kemudian dia melanggar kekudusan Tuhan. Mempersembahkan korban persembahan itu kudus di hadapan Tuhan. Tidak boleh sembarang orang untuk membakar korban bakaran pada zaman dahulu. Itu harus orang imam. Tapi perhatikan, karena ketakutan Saul kepada musuh yang beribu-ribu banyaknya yang mengepung bangsa Israel. Daripada Samuel ditunggu-tunggu enggak datang, biarlah saya yang membakar korban persembahan. Tetapi itu melanggar kekudusan di hadapan Tuhan. Itu menjadi kesalahan Saul. Dia membuat keputusan yang bodoh dengan membakar korban persembahan. Yang kedua, takut kepada kawan. Takut kepada bangsa Filistin dan takut kepada bangsa Israel. Ini adalah kisah dalam 1 Samuel 15 ayat 7 sampai 9 sampai 24 itu mengisahkan tentang peperangan bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Dan Tuhan memberikan perintah untuk menumpas semua raja, binatang, ternak yang tambun dan lain sebagainya. Pokoknya harus ditumpas kota itu, sapu bersih, nggak ada yang tertinggal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia bilang sama Samuel, karena saya takut kepada bangsa, kepada rakyat. Kalau enggak memenuhi keinginan mereka, akhirnya saya membiarkan raja Amalek itu Raja Agag hidup dan
menjarah lembu yang tambun, yang gendut-gendut, yang bagus, perhiasan dan emas itu mereka tidak binasakan semuanya. Yang kedua, kesalahan dari Saul adalah melanggar firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan perintah, Tuhan sudah memberikan firman kepada Saul, tumpas semua apapun yang ada di kota Amalek. Karena pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Amalek menghalang-halangi mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan mensuruh menumpas semuanya. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Dia tidak mendengar firman Tuhan, tetapi dia meninggalkan Raja Agag, dia mengambil perhiasan yang bagus-bagus, dia membiarkan ternak yang bagus-bagus, yang tambun, dengan alasan katanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah kita pernah seperti Saul membuat keputusan yang bodoh? Apakah dalam hidup kita pernah membuat sebuah keputusan yang salah? Diawali ketika kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika saya mempelajari kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab, salah satu kunci perkenanan Tuhan dalam hidup mereka, salah satu kunci bagaimana mereka menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana mereka menjalani hidup membuat suatu keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kunci utamanya adalah mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Henok bahkan sampai dia masih hidup Tuhan angkat. Karena apa? Dikatakan Henok hidup bergaul karib dengan Tuhan. Masa hidup Henok benar-benar berjalan bersama Tuhan. Nuh juga ketika kita tahu ceritanya, dia diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat 6 dikatakan bahwa karena Henok hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kunci utama tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, karena mereka punya hubungan yang erat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita supaya meminimalisir dalam membuat suatu keputusan yang bodoh? Karena keputusan yang salah, keputusan yang keliru, keputusan yang bodoh sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita akan seperti Saul membuat keputusan yang salah, melanggar kekudusan, melanggar firman Tuhan, menganggap segala sesuatu yang salah seolah-olah benar. Membenarkan sesuatu yang benar seolah-olah yang keliru. Karena apa? Karena kita tidak punya filter di hadapan Tuhan. Tapi perhatikan bahwa setiap keputusan yang kita buat dalam keseharian kita, dalam hidup kita, itu juga bisa membuat kita rugi. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Di situ. Misalnya jika itu tentang uang, kita foya-foya, boros dan lain sebagainya, mungkin kita perlu waktu untuk keluar dari lubang yang telah kita buat. Ketika kita mungkin memfoya-foyakan uang, sebelumnya tidak bisa memanajemen keuangan, akhirnya kita terjebak di dalam hal keuangan dan perlu waktu untuk keluar dari hal tersebut. Seringkali bahwa ketika kita mengalami kesulitan, kita menyalahkan Tuhan, ya kan? Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Sebenarnya kalau kita introspeksi diri, karena kita yang membuat keputusan yang salah. Jika itu masalah fisik, kita mungkin akan hidup dengan masalah tersebut seumur hidup kita. Misalnya kita enggak merawat tubuh kita dengan baik, kita mabuk-mabukan, kita merokok, kita minum-minum dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang akan kita tuai? Kita akan hidup mungkin dalam masalah kesehatan sepanjang umur. Karena apa? Karena kita membuat keputusan yang salah dengan tidak merawat tubuh kita, dengan tidak menjaga makanan kita. Jika itu berhubungan dengan ketidaktaatan rohani terhadap kehendak Allah, kita mendapatkan disiplin. Ketika kita membuat keputusan bahwa saya lebih suka untuk jalan-jalan, saya lebih suka untuk bermain HP, saya lebih suka untuk
senang-senang daripada saya berusaha membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka keputusan yang akan kita buat juga akan berdampak pada hasilnya, yaitu seringkali kita mendapat disiplin dari Tuhan akibat dari ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan. Perhatikan bahwa terkadang pendisiplinan Tuhan untuk seseorang itu lebih keras dari lainnya, tergantung pada ketidaktaatan mereka, siapa mereka, dan posisi apa yang mereka pegang. Proses Tuhan, pendisiplinan Tuhan dalam hidup kita masing-masing berbeda kan? Mungkin kita merasa, Tuhan ini terlalu sulit untuk saya, disiplin ini, proses ini, kesulitan ini terlalu berat bagi saya. Tapi coba perhatikan, ketika kita mungkin berbincang-bincang dengan teman-teman, dengan saudara seiman kita, wow, ternyata bukan hanya saya yang didisiplin oleh Tuhan. Wow, ternyata bukan cuma saya yang diproses oleh Tuhan, ada banyak juga orang lain yang malah justru dia sedang berjuang lebih keras daripada saya. Membangun hubungan dengan Tuhan bukan sekedar memenuhi tuntutan agamawi, tetapi lebih kepada lifestyle. Oh, saya sudah memutuskan untuk melayani Tuhan. Saya singer, saya WL, saya sebagai pembawa firman, saya datang ke persekutuan dan lain sebagainya. Lebih dari sekadar itu, membangun hubungan dengan Tuhan harus kepada lifestyle. Kita lihat 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Alibi Saul ketika tidak mendengarkan firman Tuhan, alibi Saul ketika tidak mau mendengar perintah Tuhan, yaitu bahwa karena domba-dombanya dia mau persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Bahwa itu enggak berguna sama sekali. Yang lebih berguna adalah bahwa kamu mendengar firman-Ku, bahwa kamu melakukan kehendak-Ku. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan hanya ketika kita mengalami kesulitan dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan segeralah tolong karena kesulitan ini benar-benar menghimpit saya mau segera terlepas dari persoalan ini. Tidak hanya sekedar seperti itu, tidak ada salahnya memang kalau kita mau seperti itu. Tetapi perhatikan bahwa hubungan yang erat dengan Tuhan harus menjadi gaya hidup. Hubungan yang intim dengan Tuhan harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari, bukan hanya sewaktu-waktu. Seberapa intim relasi kita dengan Tuhan terlihat dari bagaimana kita membuat keputusan. Saul memiliki hubungan yang buruk dengan Tuhan, dan akibatnya dia membuat keputusan yang bodoh. Dia melanggar kekudusan Tuhan. Dia tidak mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan, yang berakibat kepada penolakan Tuhan, menjadikan dia sebagai raja Israel. Itu yang pertama, kita belajar dari Saul bahwa titik awal kesalahan dari Saul adalah dia memiliki hubungan yang buruk dengan Tuhan. Yang awalnya dia dekat dengan Tuhan, dia mengalami perkenanan dengan Tuhan, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu dia memerintah bangsa Israel, dia tidak lagi melekat kepada Tuhan sehingga berakibat kepada keputusannya yang bodoh. Kemudian yang kedua, akibat dari buruknya hubungan Saul dengan Tuhan, yaitu dia memiliki sudut pandang yang bias. 1 Samuel pasal 18 ini menceritakan tentang kebencian Saul kepada Daud. Dimulai dengan para perempuan yang menari-nari, Daud mengalahkan berlaksa-laksa tetapi Saul beribu-ribu. Dimulai dari hal tersebut, amarah Saul bangkit.
Dan dikatakan, perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ketika perempuan ini menari-nari dan mengatakan kepada Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sebenarnya Saul bisa memiliki pemikiran yang positif terhadap Daud. Sebelum kisah ini kan Daud juga yang menyelamatkan bangsa Israel atas izin Tuhan. Kenapa para perempuan ini mengatakan Daud berlaksa-laksa? Karena pada saat itu memang bangsa Filistin mengerahkan pasukannya yang sangat besar. Ketika mereka menyanyi nyanyian ini dalam konteks itu, memang Daud baru saja mengalahkan Goliat. Baru saja mengalahkan bangsa Filistin dan mereka itu pada saat itu menyerang sangat dengan pasukan yang besar. Jadi ya mungkin mereka nyanyi ya berlaksa-laksa, tetapi Saul beribu-ribu dalam konteks itu. Padahal kan sebelumnya juga, sebelum ada Daud di kisah ini, Saul sebenarnya juga disertai oleh Tuhan mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Tetapi karena apa? Karena hatinya Saul tidak melekat lagi kepada Tuhan, sehingga sudut pandangnya menjadi curigaan. Pemikirannya menjadi enggak benar, tidak akurat terhadap orang lain. Karena Saul sudah tidak melekat kepada Tuhan, tidak lagi punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga mempengaruhi sudut pandang pikirannya terhadap orang lain, terhadap Daud. Harusnya dia bisa berpikir positif, yang ada adalah dia berpikir negatif terhadap Daud. Oh pasti nih Daud bentar lagi ngambil posisiku sebagai raja. Nah, sudut pandang Saul yang biasa kita lihat bahwa Daud yang seharusnya kawan dipandang menjadi lawan. Kemudian Saul menjadi dengki, iri hati. Kemudian Saul berpura-pura baik. Di dalam pasal 18 ayat 22 dia pura-pura baik sama Daud. Padahal punya tujuan untuk mencelakai Daud. Terus kemudian terakhir Saul mencanangkan kejahatan di pasal 19 ayat 1. Awalnya dia hanya punya pikiran negatif. Awalnya dia hanya punya pikiran dengki, iri hati terhadap Daud. Awalnya dia berpura-pura baik, belum kelihatan orang lain, belum diproklamasikan gitu kan. Baru dalam rancangan, baru dalam pikiran, dalam hal dia memandang orang lain, memandang Daud. Tetapi pada akhirnya dia mencanangkan kejahatan. Pada saat Saul mulai iri hati, kemudian iri hati, kedengkian tersebut membawa kepada suatu tindakan kejahatan. Ketika kita memiliki hubungan yang buruk dengan Tuhan, maka sudut pandang kita akan dipengaruhi oleh sudut pandang yang negatif terhadap orang lain. Seharusnya kita bisa melihat sisi positif orang lain, tetapi ketika hati kita tidak lagi melekat kepada Tuhan, pemikiran kita menjadi kacau balau dan kita tidak bisa melihat sisi baik orang lain, dan kita kemudian menjadi dengki, iri hati, berpura-pura. Dan perhatikan bahwa Saul memelihara sifat dengki seumur hidupnya. Inilah awal mula ia jatuh dalam berbagai dosa sehingga ia makin terpuruk. Dan pada akhirnya yang awalnya Saul hanya merancang dalam pikirannya untuk mencelakakan Daud, akhirnya pikirannya yang jahat itu diproklamasikan kepada anaknya, kepada tentaranya untuk secara terang-terangan bunuhlah Daud. Awalnya cuma di pikiran dia, akhirnya berubah menjadi sebuah tindakan. Dengan terang-terangan dia mengumumkan untuk Raja Daud harus dibunuh. Nah, perhatikan bahwa sudut pandang yang keliru bisa berakibat fatal terhadap tindakan kita. Nah, semua itu bermula ketika kita tidak lagi melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak lagi melekat kepada Tuhan, apa yang mempengaruhi pikiran kita?
Ketika kita tidak lagi bersaat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan, tidak lagi berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan, apa yang mempengaruhi pikiran kita? Tentunya hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Jangan berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus setiap hari lewat saat teduh dan berdoa. Nah, miliki relasi yang intim secara otomatis dengan Tuhan, bukan intim secara reaktif. Perhatikan bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan saat ini sangat langka. Mungkin kalau kita bilang, biasa aja ya, ternyata hubungan kita dengan Tuhan biasa aja itu. Tetapi perhatikan bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan saat ini sangat langka. Banyak orang yang sulit untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu kita menghabiskan setiap hari dengan Tuhan? Bangun pagi kita bersaat teduh, bangun pagi kita memuji Tuhan, bless the Lord oh my soul. Berapa banyak waktu kita menghabiskan saat teduh kepada Tuhan? Berapa banyak waktu kita bangun pagi atau malam kita duduk merenungkan firman Tuhan, atau dibanding dengan kita memikirkan hal-hal yang buruk, atau kita memikirkan kesulitan-kesulitan hidup, atau kita memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau kita memikirkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain dan lain sebagainya. Seberapa banyak waktu kita habiskan? Sangat langka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di hari-hari ini. Apalagi di tengah-tengah gempuran teknologi yang sudah semakin canggih, sangat susah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya kita mau belajar bersama-sama bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan bukan hubungan yang reaktif, tetapi harus menjadi sebuah hubungan yang otomatis. Bukan hanya tiba-tiba karena saya sedang mengalami kesulitan, besok saya mau ujian, datang berdoa, suruh Pak Pendeta berdoa supaya besok dapat nilai 100. Setelah enggak ujian, udah enggak berdoa. Ketika kita sedang bertubi-tubi dihancurkan oleh kesulitan, bertubi-tubi ketika kita sedang terjepit oleh kesulitan-kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, kita datang bergumul kepada Tuhan, menghabiskan waktu setiap saat dengan Tuhan. Seperti itu. Tuhan tidak menghendaki, memang itu tidak salah, tetapi hubungan yang erat kepada Tuhan tidak hanya sekedar hubungan yang reaktif, datang di saat-saat tertentu. Tetapi Tuhan mau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara otomatis. Itu menjadi lifestyle kita setiap hari, kita datang kepada Tuhan, kita membangun yang hubungan yang baik dengan Tuhan. Mau datang kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya, dalam keadaan susah dan senang, kita otomatis punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Percayalah bahwa hubungan dengan Tuhan tidak akan membuat kita salah langkah dengan mengambil sikap seperti Saul. Ini kesimpulannya, yaitu Saul mengalami perkenanan Tuhan namun berakhir penolakan. Dan berakhir penolakan itu karena akibat dari kesalahannya yang menjauh dari Tuhan. Tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dalam memerintah bangsa Israel. Sehingga Saul membuat keputusan yang bodoh dengan melanggar kekudusan Tuhan, melanggar firman Tuhan. Dan dia juga memiliki sudut pandang yang keliru, mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Dia iri hati, dengki dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan dia melakukan kejahatan. Dan dikatakan bahwa sampai seumur hidupnya dia melakukan hal tersebut. Dan kita tahu bersama bahwa akhir hidup dari Saul sangat tragis. Ketika dia tidak mengalami pertobatan, ketika dia tidak menyadari kesalahannya, kekeliruannya, dan dia terus-menerus jauh dari Tuhan, kehidupannya tragis, yaitu dia dibunuh oleh bujangnya sendiri. Karena dia enggak mau dibunuh oleh bangsa Filistin, akhirnya dia suruh bujangnya untuk membunuhnya. Sangat tragis, bukan? Bahwa ketika kita memilih melupakan Tuhan, ketika kita memilih menjauh dari Tuhan dan melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, bukan justru hidup kita menjadi lebih baik, tetapi adalah kehancuran. Belajar dari Saul, relasi yang buruk terhadap Tuhan,
mengakibatkan hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Amin. Untuk menutup firman Tuhan, saya ingin kita membuka Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Adakah kamu sebodoh itu? Maukah kamu memulainya di dalam roh dan mengakhirinya di dalam daging? Seperti Saul, dia memulai dengan perkenanan Tuhan, tetapi mengakhirinya dengan penolakan daripada Tuhan. Kita belajar untuk ketika kita hidup di dalam roh, kita juga mengakhirinya di dalam roh. Amin. Mari terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun hubungan yang relasi dengan Tuhan secara otomatis. Karena itu berdampak bagi kehidupan kita selanjutnya. Dalam kita membuat keputusan, dalam sudut pandang kita terhadap orang lain, dalam kita mengambil tindakan, hubungan yang erat dengan Tuhan sangat-sangat mempengaruhi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan untuk belajar dari Raja Saul. Dia yang mengalami perkenanan Tuhan. Dia mengalami pengurapan Tuhan. Dia mengalami penyertaan Tuhan dalam memerintah bangsa Israel. Tetapi kemudian dia juga mengalami penolakan dan Allah menyesal menjadikan dia sebagai raja. Ya Tuhan, kami mau terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau terus hidup dalam keseharian kami hari lepas hari. Dalam setiap duka, dalam setiap suka Tuhan. Biarlah kami terus memprioritaskan Tuhan. Biarlah kami terus menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Sehingga keputusan kami untuk hidup erat dengan Tuhan dapat mempengaruhi cara berpikir kami, dapat mempengaruhi tindakan kami dalam keseharian kami, sehingga kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang melanggar kekudusan Tuhan, yang melanggar firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-umat-Mu, sebagai tubuh Kristus, supaya kami benar-benar hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya dalam keseharian kami Tuhan, kami boleh diingatkan untuk terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sulit, hari-hari yang semakin jahat. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus yang terus mengingatkan kebenaran-Mu di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sarang hamnida na Yesus.